Oke, materi yang akan kita bahas itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu karakteristik kata benda. Yang kedua itu perbedaan antara kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Yang ketiga itu contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Dan yang terakhir itu contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang karakteristik kata benda. Kata benda disebut juga dengan nomina seperti kata bintang, perbintangan, amal, amalan, raja, kerajaan, catur, dan pecaturan, yakni kata yang umumnya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam klausa. Fungsi induk, pewatas, atau poros dalam frasa berpenanda bentukannya itu seperti an, ke-an, per-an, dan mengungkapkan maknanya seperti kesatuan bernyawa, kesatuan tak bernyawa, konkret, atau abstrak. Kata benda menduduki fungsi dalam klausa, kalimat, atau frasa. Dalam kalimat atau klausa, fungsi umum yang biasa diduduki kata benda adalah fungsi subjek dan fungsi objek. Oke, selanjutnya kata benda adalah semua kata yang merupakan nama benda, nama diri, atau yang dibendakan atau nomina. Contohnya itu seperti pegawai, kursi, kesukaan, dan kebangsaan. Lalu kata benda itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu kata benda abstrak, adalah kata benda yang menunjukkan pada suatu benda yang tidak dapat dilihat atau diraba. Lalu yang kedua, kata benda konkret, adalah kata benda yang menunjukkan pada suatu benda yang dapat dilihat atau diraba. Dan yang ketiga itu kata benda yang dibendakan, adalah kata benda yang terbentuk dari jenis kata lain. Contohnya itu kemampuan, yang terdiri dari ke, an, plus mampu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri kata benda itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata-kata yang dapat diperluas dengan menambahkan kata yang plus kata sifat. Contohnya itu seperti lagu yang merdu, itu termasuk contoh dari kata benda. Dan perbuatan yang indah itu juga termasuk dalam contoh kata benda. Lalu yang kedua itu kata jadian yang terbentuk dari imbuhan afiks seperti nya, ke-an, pe-an, dan yang lain sebagainya. Contohnya itu seperti bajunya, keadaan, pembuatan, perbaikan, tulisan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Oke, yang pertama itu kata benda konkret. Dalam KBBI, konkret berarti benar ada atau berwujud nyata. Sementara, kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Menurut Kunjana Rahardi, kata benda konkret adalah kata-kata yang menunjukkan pada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium. Dengan perkataan lain, kata konkret itu sesungguhnya adalah kata yang dapat diindra dengan alat indera manusia. Bentuk-bentuk kebahasaan seperti komputer, printer, pemindai, buku, kamus adalah contoh-contoh dari benda-benda yang sifatnya konkret, tidak abstrak atau nisbi. Kita lanjut, yang kedua itu ada kata benda abstrak. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk, sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tidak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Misal lainnya itu keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan. Oke, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman antara perbedaan dari konkret dan abstrak, yaitu kategori yang menunjukkan apakah objek yang digambarkan merupakan nyata atau tidak nyata. Konkret mempunyai acuan fisik sedangkan abstrak tidak mempunyai. Kata konkret bisa diukur dan diamati sedangkan kata abstrak itu tidak bisa. Oke, selanjutnya yaitu contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Kata benda konkret merupakan kata yang menyatakan nama-nama benda atau sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera.
Kita juga bisa melihat dengan jelas wujud dari benda tersebut. Kata benda konkret adalah sekumpulan kata-kata yang biasa kita temukan dalam percakapan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konkret adalah nyata, benar-benar ada, atau berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kata konkret adalah kata-kata yang bisa dilihat, dirasakan, dicium, dikecap, dan didengar oleh panca indera. Kata-kata yang termasuk dalam kata konkret dapat kita rasakan dan ukur secara fisik. Dilansir dari laman Grammarly, istilah konkret ini digunakan untuk segala benda maupun hal lainnya yang bisa kita rasakan keadaannya. Kata konkret kita butuhkan untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada secara fisik. Lalu benda konkret ini juga merupakan salah satu media yang memanfaatkan benda-benda nyata di lingkungan sekitar. Benda konkret digunakan sebagai media dalam rangka memudahkan siswa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa media konkret adalah media benda-benda nyata yang berada di sekitar siswa dan digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, penggunaan benda konkret ini dimaksudkan agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Anak pada usia sekolah dasar membutuhkan benda konkret sebagai media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih optimal. Selain itu, penggunaan media juga akan merangsang anak dalam memahami konsep yang disampaikan, sehingga konsep yang diajarkan tersebut dapat diterima anak dengan baik, dan anak juga akan belajar dalam suasana yang lebih menyenangkan. Dari penjelasan tersebut, maka benda konkret adalah media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang berada di lingkungan, sehingga media ini mudah digunakan dan didapat oleh guru dan siswa. Selanjutnya ada contoh kata konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak sekali benda yang bisa dikatakan konkret. Berikut ini adalah beberapa contoh kata konkret dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya, ada mobil, lalu sepeda, motor, pesawat terbang, lemari, baju, ibu, bapak, lalu ada adik, rumah, gitar, makanan, minuman, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh kata konkret dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya, ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta. Lalu yang kedua, aku minum susu setiap malam sebelum tidur. Yang ketiga, tembok kamarku baru dicat warna putih. Yang keempat, ayah memperbaiki sepeda. Lalu yang kelima, aku menggoreng ikan hasil tangkapan bapak. Mungkin itu contoh beberapa kata konkret dalam sebuah kalimat. Nah, contoh kata-kata tersebut merupakan sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Misalnya tadi, kita bisa melihat sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Lalu, kita juga bisa mendengarkan petikan gitar dengan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Selain itu, kita juga bisa menyentuh gitar secara langsung dengan indera peraba, yaitu kulit. Hal ini membuktikan bahwa wujud dari gitar memang benar-benar ada dan dapat kita rasakan secara fisik. Contoh lainnya, kita bisa melihat keberadaan dari suatu meja. Nah, kita juga bisa meraba tekstur dari suatu meja karena hal ini memang merupakan sesuatu yang konkret atau benar-benar ada wujudnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Kata benda abstrak adalah nama-nama benda yang tidak bisa ditangkap atau dilihat dengan panca indera. Kata benda abstrak adalah kata yang berasal dari kata kerja dan kata sifat yang tidak menunjuk pada suatu objek, tetapi pada suatu kejadian atau abstraksi. Dalam praktik kebahasaan, kata benda abstrak tidak dapat ditangkap oleh panca indera atau benda tak kasat mata. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksud itu merupakan benda yang tak kasat mata
atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera seperti suatu keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini contoh-contoh dari kata benda abstrak seperti keyakinan, kekayaan, keuntungan, kebaikan, keburukan, pencurian, sombong, dosa, ikhlas, tulus, kasih sayang, kebesaran, keadilan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kata benda abstrak. Adapun kata yang menempati posisi sebagai kata abstrak tidak selalu kata benda atau nomina. Secara umum, kata benda kerap digunakan sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Tujuan penggunaan kata benda abstrak dalam sebuah kalimat yaitu untuk memberikan emosi atau menuangkan warna dan suasana dalam sebuah kalimat. Contohnya, kekayaan yang kini didapatkan Riko adalah hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya selama 25 tahun. Kata kekayaan dalam kalimat tersebut merupakan sebuah kata benda abstrak. Lalu contoh yang kedua, misalnya kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, kata kebaikan dalam kalimat tersebut merupakan contoh dari kata benda abstrak. Lalu contoh yang ketiga, keyakinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan. Kata keyakinan dalam kalimat tersebut juga merupakan sebuah contoh kata benda abstrak. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1 tentang deskripsi benda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan